Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di kediamannya di Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Pemirsa, Hasto tiba pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat bersama istrinya Maria Stefani Ekowati menggunakan mobil pribadi. Sekjen PDIP tersebut langsung disambut Satgas Cakrabuana yang sudah berjaga di sekitar rumahnya. Sebelum tiba di rumah, Hasto mengaku sempat berkumpul bersama tim kuasa hukumnya. Hasto juga mengucapkan rasa syukur atas amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengucapkan terima kasih pada DPR yang juga menyetujui usulan amnesti tersebut. Saat ditanya apakah akan berangkat ke Bali untuk menyusul Kongres PDIP, Hasto tidak memberikan jawaban yang pasti. Itu dia, Pak. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi keluar dari Rumah Tahanan Negara KPK setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah. Sementara itu, mantan Mendak Tom Lembong bebas setelah mendapatkan abolisi. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Hasto keluar dari rutan KPK Kuningan, Jakarta Jumat malam sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDIP ini dijemput tim pengacaranya Febri Diansah, Arman Hanis, dan Makadir Ismail. Istri keluar. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Tom ditemani istrinya Francisca Wiraharja, pengacara Ari Yusuf Amir, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan analis kebijakan publik Said Didu. Sebelumnya DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti, abolisi, dan remisi kepada 1.116 terpidana termasuk Tom Lembong dan Hasto. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menerima amnesti menyatakan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga DPR RI. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarnoputri beserta seluruh anggota dan kader PD Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran
pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum. Pemirsa, saat bebas dari rutan Cipinang, Tom Lembong mengucapkan syukur kepada Presiden Prabowo. Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi ini berharap abolisi dapat membersihkan nama baiknya. Kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah, dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu, ya. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memberikan waktu kepada Tom Lembong untuk menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Selain itu, Anies juga bersyukur dan merayakan kebebasan dari Tom Lembong. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, bahagia untuk Tom, Siska, dan seluruh keluarga. Setelah 9 bulan, mereka dipisahkan secara paksa. Malam ini, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali utuh sebagai keluarga. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di sini. Yang kedua, sebagai sahabat, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memberi ruang. Biarkan Tom menikmati hari-hari pertama berkumpul kembali dengan keluarga sebagai acara kumpul bagi mereka. Jangan dulu diminta hadir di acara. Jangan dulu diminta hadir ke forum. Biarkan mereka menghabiskan waktu yang tak ternilai ini untuk memeluk, untuk ngobrol, untuk bisa bercanda bersama, kumpul kembali sebagai keluarga. Dan ketiga, masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi hal-hal yang substantif. Kita akan berbincang pada persoalan hukum, soal keadilan, soal makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia dan bagi perjalanan bangsa ke depan. Tapi itu semua tidak harus dibahas malam ini. Itu semua kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Malam ini kita syukuri kebebasan Tom. Malam ini kita rayakan kebebasan Tom. Dan malam ini kita biarkan Tom dan Siska kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres yang digelar di Bali. Megawati telah mengambil sumpah dan kembali menjadi orang nomor 1 di Partai Banteng. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025 hingga 2030.
Pengukuhan ini dilakukan dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang diselenggarakan secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center. 100% peserta mendesak Megawati untuk segera dikukuhkan. Usai melaksanakan pengukuhan, anggota partai melanjutkan agenda rapat komisi yang membahas agenda politik dan organisasi. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu pun mendapatkan sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga biasa, pemirsa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan RI. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Dari nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian
kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Jolly Roger itu ya membuat ini karena dia ingin mengekspresikan bahwa penindasan ini sudah tak bisa lagi didiamkan. Harus mulai dikobarkan dan dipersoalkan. Kenapa seperti itu? Karena tirani, ini menurut si Jeremy itu, hanya bisa dilawan kalau ada kesadaran yang sifatnya masif. Dan kesadaran yang masif ini memerlukan simbol-simbol perjuangan. Nah itu yang paling menarik sebenarnya di situ. Sehingga bendera ini mewakili, kalau saya sih melihatnya gini, ini harus dilihat sebagai ekspresi yang bisa kita petakan, oh hari ini kita sedang menghadapi itu. Kan daya beli turun terus bos. Ya, betul. Pengangguran merata artinya meluas di mana-mana. Terus kemudian tekanan semakin meningkat. Kebijakan-kebijakan jangan membuat masalah semakin besar. Betul. Artinya jangan pakai kebijakan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tanggapan proses pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia seperti sepak bola gajah. Jokowi menegaskan e-voting untuk partai baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya menanggapi pernyataan politisi PDIP Guntur Romli yang mengemukakan bahwa hasil pemilihan Ketua Umum PSI yang dimenangkan oleh Kaisang Pangarep sama seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Menurut Jokowi, mekanisme e-voting baru pertama kali digunakan dalam pemilihan Ketua Umum Partai, sehingga wajar jika masih ada kekurangan. Ya ini kan e-voting, voting online pertama untuk partai di Indonesia ya. Jadi kalau masih ada kekurangan ya nanti akan menjadi perbaikan ke depan, tetapi bahwa keberanian untuk melakukan e-voting, melakukan voting online dengan peserta sebanyak 180-an ribu orang adalah sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ya PSI ini kan partai gajah. Disinggung adanya settingan dalam pemilihan ketua umum yang dimenangkan putra sulungnya, Jokowi enggan menanggapi. Ia meminta awak media bertanya langsung ke PSI. Untuk diketahui, sepak bola gajah merupakan istilah yang merupakan kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998. Saat itu kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Hasil e-voting yang digelar 11 hingga 18 Juli 2025, Kaisang memperoleh 65,28%, Ronald 22,23%, dan Agus Mulyono 12,49%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.